Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Fasilitator, Ibu PP, dan Bapak Ibu Guru Hebat CGP Angkatan 7. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tak lupa pula salawat beriring salam tetap selalu tercurahkan pada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini. Yang saya hormati Bapak Pranoto selaku fasilitator CGP Angkatan 7 Kota Medan. Yang saya hormati Ibu Deborah Sari Dewi Girsang selaku PP CGP Angkatan 7 Kota Medan kelas 0718, dan tak lupa pula yang saya sayangi rekan-rekan seperjuangan Bapak dan Ibu Guru Hebat CGP Angkatan 7 sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan presentasi infografis yang saya desain tentang koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, Bapak dan Ibu guru semuanya, saya Devi Suci Nirwana dari UPT SD Negeri 064003, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Saya adalah CGP Angkatan 7 dari kelas 07.18. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan presentasi infografi saya tentang koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, sebagai guru saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. 1. Pendidikan itu adalah memberikan pengajaran kepada peserta didik dari tidak tahu menjadi paham dan mengerti akan sesuatu. Yang kedua, peran guru adalah sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Yang ketiga, guru sebagai subjek pembelajaran dan murid sebagai objek pembelajaran. Yang keempat, murid itu adalah anak-anak yang datang ke sekolah dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan agar menjadi anak yang cerdas dan pintar. Yang kelima, pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam lingkungan belajar. Yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah yang pertama, pendidikan dan pengajaran ternyata memiliki arti yang berbeda. Pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan, sedangkan pendidikan diartikan sebagai tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Yang kedua, anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya masing-masing, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam anak berbeda-beda. Seorang guru harus menyadari bahwa setiap anak itu beragam dan mempunyai keunikan sendiri. Kodrat zaman berhubungan dengan zaman yang dialami oleh peserta didik pada saat pengajaran atau pendidikan berlangsung. Yang ketiga, seiring dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka dalam paradigma baru pembelajaran saat ini dikembangkanlah pembelajaran yang berpusat pada murid atau student centered, bukan lagi berpusat pada guru atau teacher centered, di mana murid harus dijadikan sebagai subjek atau pembelajar. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan untuk mengharapkan manusia Indonesia yang tidak hanya memiliki kecerdasan, tetapi juga harus berkarakter dan memiliki budi pekerti. Pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah pembelajaran yang ideal menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebuah proses belajar mengajar yang memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, yang dapat segera saya terapkan lebih baik lagi ke depannya agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, terdiri dari satu, saya harus dapat mengubah pandangan saya bahwa guru diberikan kebebasan untuk melakukan pembaharuan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tetapi jangan sampai meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal budaya yang tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan.
pendidikan. 2. Saya akan berusaha untuk mencoba menciptakan suasana pembelajaran di dalam kelas yang menyenangkan dan bahagia dan akan menyelipkan permainan di sela-sela pembelajaran seperti ice breaking karena bermain adalah kodrat sang anak. 3. Saya harus selalu mengupayakan pembelajaran merdeka belajar dengan menghambakan anak. Merdeka belajar adalah belajar yang diatur sendiri oleh pelajar. Pelajar yang menentukan tujuan, cara, dan penilaian belajarnya. Dari sudut pandang pengajar atau guru, merdeka belajar berarti belajar yang melibatkan murid dalam penentuan tujuan, memberi pilihan cara, dan melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. 4. Saya harus bisa selalu menerapkan pendidikan budi pekerti. Hasil dari penerapan budi pekerti dapat kita lihat dari secara keseluruhan dari perilaku ataupun kebiasaan siswa itu sudah dapat mencerminkan nilai-nilai budi pekerti seperti sopan santun, disiplin, menghormati guru, mematuhi tata tertib sekolah, dan tidak membeda-bedakan teman di sekolah. 5. Sebagai seorang guru yang digugu dan ditiru, saya harus bisa selalu menerapkan dimanapun dan kapanpun prinsip semboyan Ki Hajar Dewantara dalam hati, jiwa, dan pikiran saya, yaitu Ingarso Sung Tulodo, dari atas saya memberikan teladan bagi peserta didik saya, Ing Madio Mangun Karso, di tengah saya bisa menjadi teman peserta didik saya yang memberikan semangat, dan Tut Uri Handayani, saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Adapun kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, 1. Pengaruh pengajaran dan pendidikan adalah memerdekakan manusia secara lahir dan batin. Manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya dan yang mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang. 2. Pendidikan bukan hanya tentang transfer knowledge saja, bukan hanya mencerdaskan saja, dan bukan hanya menambah pengetahuan saja, tetapi pendidikan memiliki makna yang lebih luas, yaitu transfer nilai. Selain itu, pendidikan juga diartikan sebagai kebudayaan. 3. Berorientasi pada perkembangan anak. Maksudnya, pendidikan perlu memberikan kegiatan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Dengan demikian, kegiatan yang disiapkan perlu memperhatikan cara belajar anak yang dimulai dari cara sederhana ke rumit, konkret ke abstrak, gerakan ke verbal. 4. Bermain sambil belajar adalah suatu metode yang dapat memberikan kemudahan dalam proses pembelajaran yang dapat menciptakan suasana untuk membangkitkan kemampuan berpikir dan berargumentasi dalam menyelesaikan masalah dengan berbagai ide atau gagasan. 5. Seorang guru dapat melakukan perubahan dengan cara mengembangkan proses pendidikan di ruang kelas secara efektif dengan menerapkan asas trikon. 6. Pendidikan adalah ruang untuk mengolah peserta didik menjadi insan yang lebih baik lagi untuk kehidupan selanjutnya. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, itulah hasil karya presentasi infografis saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofis Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.